Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaikumus syiyam ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid rahimakumullah. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dan terusnya kepada anak-anak kami yang kami harapkan. Pertama sekali, mari kita mengingat Allah dengan mengingat rahmat dan iman Allah. Ingatlah maklumat Allah Subhanahu wa taala. Wa istazana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberi nikmat, Tuhan engkau memberi nikmat. Jika kamu bersyukur, akan aku tambah nikmat. Jika kamu kufur, azabku sangat keras sekali. Agar kita tim rasa syukur, perlu ingat rahmat nikmat Allah yang telah kita terima. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita perlu berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita ini belum tentu lagi. Di waktu dihisab nanti di padang mahsyar, apakah kita termasuk orang yang banyak pahala? Apakah kita termasuk orang yang banyak dosa? Apakah kita termasuk orang sama berat dosa dan pahala? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, nanti di padang mahsyar itu setelah dihisab, semua manusia terjadilah 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang banyak amalannya, itu kelompok ahli surga. Yang kedua, kelompok yang sedikit amalannya, banyak dosanya, itu kelompok ahli neraka. Yang ketiga, kelompok sama berat amal dan pahalanya, itu tempatnya di A'raf, yang disebut dengan Ashabul A'raf. Maka siapa yang dapat menolong kita masuk ke dalam surga adalah Rasulullah yang akan memberi syafaat kepada kita. Tanpa syafaat Rasulullah tidak bisa masuk surga. Maka oleh sebab itulah kita perbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita nanti sama berat pahala dan dosa, yaitu transit sebentar di Araf tersebut, maka perlulah kita perbanyak pahala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian kita ini semuanya ingin mengharapkan pahala yang banyak. Akan kita bawa ke akhirat sebagai bekal bagi kita. Kadangkala lupa kita pahala yang banyak, lupa melaksanakannya, mengamalkannya. Padahal Rasulullah telah mengatakan,
Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja 10 kebaikan. Kalau dibaca satu huruf saja 10 kebaikan. Kalau di dalam bulan puasa ini dilipat gandakan 70, berarti 701 huruf saja. Beruntunglah Bapak Ibu yang selalu tadarus membaca Al-Quran. Tapi ada juga di antara kita yang tidak sempat, sibuk kerja, sibuk begini itu, kadang-kadang tak ingat. Agar kita mendapatkan pahala yang besar, yang ribuan pada malam ini, mari kita terlebih dahulu membaca Al-Quran dengan bersama-sama. Ya, dipandu, saya pandu membaca Al-Quran, iringkan bersama-sama, agar kita mendapat pahala yang ribuan. Berapa huruf kita baca? Satu huruf saja 700. 10 huruf berapa? 7.000. Baik, kita mulai. Live studio Bapak Ibu. Bapak, live studio Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Beruntunglah orang yang mau mengikuti, orang mau membacanya tadi. Merugilah orang tidak mau mengikuti membacanya tadi. Ingatlah, yakinlah dengan hadis Rasulullah bahwa satu huruf 700 dalam bulan Ramadan. Berapa huruf kita baca tadi? Baru satu ayat. Ya. Alhamdulillah, masih duka hati oleh Allah SWT. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Judul yang diberi oleh pengurus adalah iman dan kesehatan mental. Kemudian apa itu iman? Kita sudah tahu semuanya iman. Diikrarkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, ditasdikkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan anggota tubuh kita. Itu yang iman. Kita percaya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nesat cara Tuhan melainkan Allah, Muhammad itulah Rasul Allah. Benar-benar yaitunya kita tanamkan dalam jiwa kita, Allah itu satu.
Rasul itu adalah utusan Allah SWT. Kemudian dalam suatu hari, yaitu Umar bin Khattab bersama Rasulullah SAW, datang Jibril. Kata Jibril, kabarkanlah kepadaku anil iman. Fakhbarni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman, beritahulah aku ya Rasulullah. Dan Rasulullah, antu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusul wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Bahwa kamu percaya dengan Allah. Kita sudah pokok iman itu percaya dengan Allah. Yakin dalam hati kita. Kemudian juga percaya pada malaikat. Malaikat yang selalu mengawasi kita. Ketiga, percaya kepada kitab Allah, kitab Al-Quran. Kemudian kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada kadar baik dan kadar buruk. Itulah pokoknya iman, kata Rasulullah SAW. Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Sekarang banyak iman bertambah. Dalam bulan Ramadan ini banyak iman bertambah. Sehabis Ramadan, iman banyak yang berkurang. Dengan bertambahnya iman, ini mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kalau orang ke Mekah itu bertambah, naik imannya itu, naik, berusaha naik terus. Datang salat berjamaah ke Masjidil Haram 5 waktu. Tetapi kembali dari Mekah, turun imannya itu. Azan orang di masjid, dia nak pergi ke masjid, itu turun imannya tadi. Kemudian orang yang benar-benar beriman, kata Allah SWT, sebagaimana ayat yang dibaca tadi, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Hanya sesungguhnya orang yang benar beriman itu orang yang apabila dibaca, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Gemetar hatinya. Karena cintanya kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuh. Dan apabila dibacakan ayat Allah atas mereka, zadathum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal. Ini orang yang beriman. Kalau ada dia memiliki yang pertama, apabila dia disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dibacakan Allah, bertambah imannya. Dan dia selalu bertawakal kepada Allah SWT. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah diberi rezeki oleh Allah, mereka menafkahkan, menginfakkannya. Jadi ada 5. Kalau ada 5 tanda tersebut, ciri tersebut dalam diri kita, itu kita benar-benar orang beriman. Ulaika mu'minun haq. Mereka itulah orang benar-benar beriman, kata Allah SWT. Lahum darajatun, bagi mereka adalah derajat maghfiratun, dan ampunan dari Allah. Rizqun karim, dan rezeki yang mulia di dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan periksa diri kita. Apakah kita sudah benar-benar orang beriman? Apakah sudah ada tanda ini pada diri kita?
Ya, apakah kita apabila mendengar suara azan, gemetar hati kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemetar hati. Ya, ingin pergi ke masjid segera, takut terlambat dan sebagainya. Apabila dibacakan Allah, bertambah imannya. Dan mereka juga apapun usahakan nak bertawakal kepada Allah SWT. Itulah yang iman. Kemudian apa yang disebut dengan pengertian daripada yaitu mental. Judulnya adalah iman dan mental. Bagaimana nanti simpulnya? Mental itu adalah hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Kemudian mental yang sehat, mental yang baik, yang pengertian kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan aman. Itu mental baik. Banyak pengaruh mental. Kemudian mental yang katakan lemah mentalnya itu sebabnya lemah. Yang pertama adalah faktor genetik, keturunan. Ada mentalnya lemah dari keturunannya. Ada dia itu. Kemudian faktor ekonomi. Karena ekonomi, pengaruh ekonomi yang lemah, mentalnya lemah. Kemudian karena fisik, dia juga melemahkan mentalnya. Tapi walaupun demikian, Al-Quran menjelaskan bagaimanapun dia itu lemah mentalnya, itu guna iman tadi. Dalam surat Yunus ayat 57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepada kamu Al-Quran sebagai mau'izah, pelajaran dari Tuhan kamu, wa shifa'u, dan juga penyembuh lima fis sudur, bagi apa yang ada penyakit dalam diri dan dada kamu itu. Ini obat yang diberikan Allah SWT. Jadi Al-Quran inilah obat yang mujarab untuk mengobati lemah mental. Allah berfirman, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati akan tentram. Ini obatnya, Al-Quran ini. Apapun dalam dada kita, kata Allah, Al-Quran. Kalau orang tadi beriman, benar-benar beriman kepada Al-Quran ini, dia akan menjadikan obat, yaitu Al-Quran, untuk mengobati semua penyakit. Kemudian kata Allah, hudan wa rahmah, dan Al-Quran ini juga petunjuk kepada jalan yang benar, ya, perjalanan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan warahmah, dan juga menjadi rahmat, penyelamat dari kehidupan kita di atas dunia bagi orang yang beriman. Jadi kuncinya iman tadi lah. Kalau dia sudah beriman, benar-benar beriman, kata Allah, dia akan mendapat derajat yang tinggi. Kalau sudah derajatnya tinggi, tidak ada lagi lemah mental. Kalau dia yakin dengan Allah, yakin dengan Al-Quran, ya, seperti pejuang fisabilillah, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena dia yakin hari pembalasan, yakin dia akan mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berjuang pada jalan Allah, dia akan mati syahid, ya, sehingga dia itu berani, tidak ada yang lemah mentalnya, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La takhaf wa la tahzan,
innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar bahwa Allah beserta kita. Asal yakin la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Maka ciri-ciri mental yang sehat itu, tanda-tandanya mental yang sehat, pertama mampu mengatasi tekanan hidup. Bagaimanapun kehidupan sulit dan tapi mampu mengatasi. Kenapa? Karena ada iman kepada Allah SWT. Dia yakin bahwa Allah semuanya yang memberi. Ya Allah mengetahui semuanya ini. Kemudian mampu menyadari potensi dirinya. Ketiga, mampu melakukan kegiatan secara produktif. Ya, karena dia sudah mampu terhadap dirinya sendiri. Dia yakin ya bahwa dia adalah selalu dilindungi Allah SWT. Karena imannya yang kuat tadi. Tapi kalau imannya lemah, ya. Kemudian dia mampu mengekspresikan perasaan dengan baik. Dan juga dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia memiliki percaya diri, bukan lemah mentalnya. Orang yang kuat mentalnya adalah orang yang percaya dirinya. Maka obatnya tak lain adalah Al-Quran. Iman yang kokoh, iman yakin kepada Allah SWT. Allah akan memberi kekuatan kalau kita yakin kepada Allah SWT. Kemudian dia optimis terhadap apa yang dilaksanakan, optimis dia, dan tidak terlalu menghakimi diri sendiri. Kadang-kala putus asa dia menghakimi diri sendiri, tidak mau dia menghakimi diri sendiri, karena dia yakin seyakinnya ya Allah besertanya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah. Maka dalam hal ini perlulah kita periksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak, tingkatkan keimanan kita. Jangan sampai iman lemah. Meningkat terus. Karena dengan iman itulah kita akan berhasil. Dengan keyakinan kepada Allah SWT. Ya, hendaklah kita selalu yakin Allah selalu bersama kita. Dengan penuh kesabaran, innallaha ma'as-sabirin. Bagaimanapun ujian cobaan diberikan Allah, jangan lemah mental. Ingatlah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama kita. Jadi agar kita menjadi orang beriman yang sempurna, ingatlah, periksa diri kita. Pertama, apakah orang apabila disebut nama Allah, sudahkah gemetar hati kita? Apabila bacakan Allah, sudahkah apa bertambah iman kita? Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Bekerja sesuatu, berusaha dan sebagainya, menyerahkan hasil pekerjaan itu kepada Allah SWT, bertawakal. Kemudian apakah kita benar-benar mendirikan sholat? Mendirikan sholat bukan mengerjakan sholat. Mendirikan itu direalisasikan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah ya mencegah perbuatan keji dan munkar, itu tandanya kita sudah mendirikan salat dan memberikan infak, mengeluarkan sebagian harta kita. Itulah tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Tentu kita masing-masing diri kita yang mengetahui apakah diri kita sudah benar-benar beriman kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita hendaknya menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.